Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husain Hitami Abdullah. Halo para penuntut ilmu dan penggemar akal. Pada video kali ini, saya akan membedah atau membahas satu topik besar yang dianggap kering oleh sebagian orang. Padahal ia adalah denyut nadi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan beragama, yaitu mikro dan makroekonomi. Tapi saya tidak akan membahasnya secara konvensional ala textbook semata. Tapi kita akan menyusurinya bersama melalui dari lensa sejarah, dinamika zaman, serta bagaimana Islam yang dimana melalui ekonomi syariahnya turut memberikan sinergi dan kontribusi yang sangat besar bagi mikro dan makroekonomi ini. Karena ekonomi dalam kerangka Islam bukan sekedar soal distribusi sumber daya, tapi juga distribusi keadilan. Topik pembahasan kali ini adalah makro dan mikro ekonomi dalam lensa perkembangan zaman. Masuk ke dalam topik pembahasan pertama, yaitu apa sih itu mikro dan makro ekonomi. Mari kita mulai dari definisi. Kita tahu bahwa ilmu ekonomi ada dua cabang utama, yaitu mikro dan makro. Yang pertama kita akan membahas mulai dari mikroekonomi. Mikroekonomi itu berbicara soal individu, baik itu konsumen dan produsen maupun pelaku pasar. Ini menyangkut bagaimana keputusan itu diambil, bagaimana harga terbentuk, dan bagaimana barang itu dialokasikan. Contohnya, kenapa harga telur naik? Kenapa pasar ini tutup atau sepi, sedangkan pasar sebelahnya itu ramai? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan terjawab dalam mikroekonomi. Lanjut kepada makroekonomi. Makroekonomi itu berbicara soal yang berurusan dengan skala nasional bahkan global. Ia berbicara tentang inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter. Misalnya, bagaimana APBN memengaruhi perekonomian? Apa dampak utang luar negeri terhadap nilai tukar? Nah, pertanyaan seperti tadi itu akan terjawab di makroekonomi. Bagi mahasiswa ekonomi, khususnya ekonomi syariah, penting untuk memahami bahwa ekonomi syariah tidak membedakan dua ini secara kaku. Karena dalam Islam, keputusan individu, yaitu mikro, sangat terhubung dengan makosid syariah yang menjadi dasar tatanan makro itu sendiri. Nah, poin pembahasan kita yang kedua, yaitu adalah teori tentang makro dan mikroekonomi. Yang kita mulai dari teori mikro. Dalam teori mikro itu terdapat yang pertama hukum permintaan dan penawaran, atau yang biasa disebut supply and demand, supply dan demand. Yaitu teori ini adalah dasar dari hampir semua model ekonomi. Misalkan ini, jika permintaan naik dan pasokan tetap ataupun berkurang, maka harga akan naik. Jika pasokan membanjir tapi permintaan rendah, maka harga akan jatuh. Tapi dalam Islam, harga juga harus mencerminkan keadilan dan tidak boleh ada manipulasi pasar seperti goror dan tadlis. Lanjut kepada teori selanjutnya dalam mikroekonomi adalah teori utilitas konsumen, yang dimana itu adalah konsumen rasional akan memilih kombinasi barang yang memberikan kepuasan maksimal terhadapnya. Namun dalam Islam, kepuasan atau utility tidak hanya bersifat material, tapi juga moral dan spiritual, seperti konsumsi halalan thayyiban dan tetap tidak berlebihan, yaitu israf. Nah, ini adalah parameter utilitas dalam syariah. Lanjut kepada teori selanjutnya dalam mikroekonomi, itu adalah teori biaya peluang atau opportunity cost, yaitu adalah semisalkan dalam dunia nyata sumber daya kita terbatas, maka setiap pilihan memiliki biaya alternatif atas apa yang dikorbankan ketika memilih sesuatu. Dalam ekonomi Islam, konsep ini senada dengan prinsip fikih al-aulawiyah atau skala prioritas, mana yang harus lebih diprioritaskan. Nah, itu ada dalam fikih al-aulawiyah, yaitu memilih yang paling maslahat dan tidak hanya mengejar keuntungan. Nah, setelah teori mikro kita bahas, lanjut kepada teori makro, yang dimana terdapat teori Keynesian, yang adalah
Setelah krisis besar pada tahun 1930-an itu, Keynes mengatakan bahwa negara harus turun tangan untuk menstabilkan ekonomi. Dan katanya intervensi pemerintah lewat belanja publik bisa membantu menyelamatkan perekonomian, katanya. Lanjut kepada teori monetaris yang dipelopori oleh Milton Friedman. Fokusnya ini pada uang beredar. Bila terlalu banyak uang beredar, maka akan muncul inflasi. Maka kontrol moneter menjadi vital. Lanjut kepada teori selanjutnya dalam makroekonomi adalah teori pertumbuhan ekonomi Hertzberg, yaitu adalah menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada tingkat tabungan dan efisiensi investasi. Jika masyarakat menabung dan investasi dilakukan secara produktif, pertumbuhan dapat dipacu. Dalam Islam, tabungan dan investasi diarahkan pada sektor halal dan produktif melalui sistem mudorobah dan musyarakahnya. Nah, dalam ekonomi syariah, makro tidak sekedar soal angka, namun kebijakan moneter juga menyangkut halal haramnya instrumen keuangan. Tidak ada bunga, tetapi ada bagi hasil. Dan peran negara di sini yaitu hadir untuk menjamin distribusi melalui zakat, wakaf, dan subsidi bagi yang membutuhkan. Baik, lanjut kepada pembahasan yang ketiga, yaitu sejarah makro dan mikroekonomi. Nah, ini dia. Istilah makro dan mikro itu baru muncul sekitar abad ke-20-an. Tapi di sini praktik dan konsepnya ternyata sudah lebih tua, sudah jauh lebih tua daripada munculnya istilah makro dan mikro itu sendiri. Adam Smith di abad ke-18 bicara soal pasar dan spesialisasi pekerja. Itu pondasi mikroekonomi. Nah, Keynes juga muncul di abad ke-20 dengan revolusi makroekonomi, menyarankan pemerintah aktif dalam menjaga kestabilan ekonomi. Namun, mari kita jangan amnesia sejarah. Ibnu Khaldun sudah bicara soal produktivitas, pajak progresif, dan kekuatan moral ekonomi sejak abad ke-14. Ia menulis tentang hubungan antara kekuatan negara dan sistem ekonomi dalam karya tulisnya atau dalam bukunya, yaitu Muqaddimah. Bahkan sebelum istilah makro dan mikroekonomi itu lahir. Nah, seperti di masa Rasulullah SAW, sistem Baitul Mal menjadi sentral fiskal negara. Ada prinsip mikro seperti keadilan jual beli dan prinsip makro seperti pembagian zakat untuk 8 asnaf. Yang semuanya menegaskan bahwa Islam sudah bicara soal ekonomi secara sistemik sejak lama. Lanjut kepada poin pembahasan yang keempat, yaitu perkembangan ekonomi di tiap zaman. Ekonomi tidak statis. Ia bergerak menyesuaikan konteks zaman dan peristiwa besar yang mengguncang dunia. Di mana peristiwa ini kita bahas dari mulai zaman klasik pada tahun 1700 hingga tahun 1850-an. Nah, ditandai dengan revolusi industri pada zaman ini. Adam Smith dan David Ricardo menyuarakan kebebasan pasar. Negara dipandang tak perlu ikut campur. Pasar akan menyeimbangkan diri. Sayangnya, ini juga memunculkan kesenjangan dan eksploitasi negara kerja. Lanjut kepada zaman Keynesian pada tahun 1930 hingga 1970-an. Muncul setelah Great Depression yang menghantam Amerika Serikat dan Eropa. Dari munculnya ini, kenapa sih? Karena pengangguran masif, ekonomi lumpuh. Nah, itulah yang menyebabkan Great Depression tersebut. Keynes menyarankan dari hal yang tadi terjadi agar negara aktif mengatur belanja publik. Dan dari situ lahirlah welfare state. Lanjut kepada zaman globalisasi pada tahun 1980 hingga tahun 2000, yaitu dimana setelah krisis minyak 1970-an, dunia beralih ke neoliberalisme, privatisasi, liberalisasi perdagangan, dan deregulasi menjadi dogma. WTO atau World Trade Organization lahir di sini pada tahun 1995, yang dimana organisasi ini adalah organisasi perdagangan dunia. Organisasi ini menggantikan GATT atau General Agreement on Tariff and Trade.
dan bertugas mengatur perdagangan internasional antar negara anggota. Penyebabnya, negara mulai kehilangan kendali atas ekonomi, digantikan oleh korporasi global. Lanjut kepada zaman digital dan disrupsi. Mulai tahun 2000 hingga sekarang, dunia dihantam krisis keuangan pada tahun 2008. Nah, lalu ada pandemi COVID-19 yang menyebabkan perubahan masif terjadi dalam cara kita bekerja, cara kita berkonsumsi, dan cara kita menyimpan uang. Lalu ada munculnya kripto, financial technology atau fintech, seperti GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain. Lalu muncul juga GIG ekonomi seperti pekerjaan freelancer, yaitu kayak videografer, fotografer, desain grafis, dan lain-lain. Nah, yang membuat negara ini atau dunia ini harus lebih adaptif terhadap perkembangan zaman yang terjadi ketika ini. Di tengah semua peradaban ini, ekonomi Islam hadir sebagai sistem nilai. Zakat bisa digital, wakaf bisa produktif, sukuk negara bisa jadi instrumen pembangunan. Islam tidak anti kemajuan, tapi ia menawarkan arah agar kemajuan tidak menciptakan ketimpangan. Lanjut kepada poin pembahasan yang terakhir, yaitu adalah konsep negara yang baik dalam mengatur ekonomi. Bagaimana sih negara yang baik dalam mengatur ekonomi itu? Nah, negara yang baik dalam ekonomi bukan hanya negara yang punya APBN besar, tapi negara yang mengatur dengan prinsip hikmah atau kebijaksanaan, yang mengatur adil atau keadilan, dan mengatur maslah atau kemaslahatan umum. Dalam perspektif mikroekonomi, negara yang baik dalam mengatur ekonomi, yaitu di mana negara berperan dalam mengawasi distribusi barang, perlindungan konsumen, pemberdayaan UMKM, dan memastikan tidak ada penipuan atau eksploitasi. Nah, sedangkan kalau dalam makroekonomi, yaitu negara harus mengelola kebijakan fiskal seperti belanja dan pajak, dan juga moneter seperti uang dan inflasi, serta ekonomi real seperti produksi dan lapangan kerja. Tapi dalam Islam, semua ini harus berlandaskan maqasid syariat atau tujuan syariat, yang bukan sekedar efisiensi. Negara dalam sistem Islam juga menjadi pelayan masyarakat. Ada hisbah, pengawas pasar, baitul mal, pengelola dana umat, dan zakat sebagai sistem jaring pengaman sosial. Beberapa contoh negara yang telah mencoba menerapkan prinsip-prinsip ini meski dalam kadar dan pendekatan yang berbeda. Misalnya, Malaysia dengan sistem keuangan Islam yang berkembang pesat, menjadikan sukuk sebagai alat pembiayaan negara dan mengatur bank syariah dalam kerangka makro yang terintegrasi. Di sisi lain, Indonesia menunjukkan keseimbangan antara peran mikro dan makro melalui upaya pemberdayaan UMKM berbasis syariah dan inklusi zakat digital. Bahkan Brunei Darussalam yang masih kecil menerapkan prinsip maqasid syariah dalam pengelolaan fiskal negara dan distribusi kekayaan. Jadi mungkin bagi Husein, negara yang baik itu bukan yang sekadar membiarkan pasar berjalan, tapi yang aktif memastikan pasar itu adil dan manusiawi. Apalagi dalam ekonomi Islam, di mana keadilan sosial bukanlah pilihan tambahan, melainkan pilar utama. Jadi teman-teman, para penonton yang budiman, makro dan mikro bukanlah dua sisi yang terpisah. Ia adalah satu tarikan napas dalam memahami bagaimana manusia, pasar, dan negara berinteraksi. Islam hadir bukan untuk menggantikan teori barat, tapi menyempurnakan dengan dimensi nilai dan akhlak. Ekonomi bukan sekedar soal grafik dan kurva. Ia adalah cermin dari keadilan sosial, spiritualitas, manusia, dan arah tujuan hidup kita sebagai khalifah di bumi. Sekian video ini. Terima kasih atas kesetiaannya untuk menonton dari awal hingga akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.